balik lagi di Solasi.id, solusi tanpa basa-basi. Hari ini kita mau bahas tentang rasisme, jadi kali ini kita bakal sedikit serius guys. Nah, karena berhubung udah ada narasumbernya yang ganteng ini di sini, coba boleh Kak perkenalan dulu kali ya. Silakan. Halo guys, saya Berlin, saya asalnya dari Papua. Terus apa lagi ya? Kuliah di Jogja, di salah satu universitas swasta sih. Udah UAS sudah? Oh ya udah. Lagi sementara UAS. Sementara lagi UAS, semangat guys. Semangat. Emang sih. Kau juga semangat. Dikit lagi kita mau lulus nih, udah semester 6 ya kan. Oke, sebelum jangan gitu dong, lulus lah. Masa enggak mau kan jadi donatur utama di kampus. Janganlah guys, jangan. Kita harus lulus tepat waktu guys, oke? Well, mungkin kita langsung agak sedikit ke intro aja kali ya. Jadi kemarin kan udah ada kerusuhan gitu tentang rasisme ini yang berawal dari di Amerika Serikat. Jadi ada warga negara Amerika Serikat, dia ini dibunuh sama seorang polisi namanya George Floyd. Nah, mulai dari situ jadi mulai langsung ada kerusuhan di mana-mana yang sampai ngeglobal banget gitu kan. Nah, berhubung kita akan ngobrol dengan Kak Berlin, coba gimana Kak Berlin pendapatnya tentang rasisme ini yang sedang terjadi di secara global? Kalau menurutku ya sebenarnya rasisme di Amerika khususnya itu tuh sudah terjadi sejak lama sih. Cuma karena kemarin ada momentumnya ketika masalah George Floyd ini, ketika dia dibunuh sama polisi. Jadi orang-orang tuh pada, ayo ini nih momennya nih. Kita harus menuntut hak kita sebagai seorang manusia. Bahwa kita tuh gak boleh dibeda-bedakan. Ayo sekarang waktunya. Mumpung lagi ada momennya nih. Makanya mereka rame-rame nih. Akhirnya terjadilah hampir di seluruh negara bagian Amerika tuh demo besar-besaran. Iya, cuma kayak mungkin ada beberapa demo. Kalau kemarin sih aku ngeliat di berita kayak ada demo yang benar-benar rusuh banget sampai ngejarah. Itu rada parah sih. Iya, tapi ada juga yang demo damai, ya kan? Terus? Ya tergantung ini sih. Tergantung pribadi masing-masing sebenarnya. Kita kan demo kan tujuannya baik. Cuma kadang ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Bener. Kapan cuma lagi kan emang gratis. Iya bener, cuma ada yang aneh aja sampai toko sepatu aja dijarah. Kenapa? Iya. Rada aneh sih. Oke, berhubung karena ya sedang global ini dan di Indonesia sendiri pun udah mulai ada pergerakan gitu kan. Kayak ya bisa dilihat sendiri di Indonesia juga ada bahkan sampai sekarang masih terjadi rasisme yang bisa nge-blow people's mind nih, bener-bener. Gimana sih Kak menurut Kakak sebagai orang Papua yang ya kadang ada beberapa yang ya gitulah ya, Kakak ngerti lah maksudnya. Coba gimana menurut Kakak? Atau mungkin ada pengalaman? Kalau menurutku susah sih kalau untuk merubah sikap orang dalam 1 hari atau 2 hari. Sebenarnya itu tuh harus dari yang paling bawah dulu, dari keluarga dulu sebenarnya. Kalau keluarganya aja udah, misalkan nih bapaknya nih ngomong rasis nih di depan anaknya, dan anaknya denger kan lama-lama anaknya, bapakku aja boleh, masa aku nggak boleh? Nah gitu loh. Lama-lama dia jadi ketika dia udah dewasa, ketemu sama teman-temannya yang berbeda suku sama dia, berbeda ras sama dia, akhirnya jadi seperti itu. Makanya harus dari keluarga sih sebenarnya dibenahinya. Yes, keluarga adalah pilar pendidikan dari tiap individu. Oke, guys nih ya buat kalian. Sekali. Yes, terus kan Kakak sebagai perantau nih yang jauh banget tinggalnya sekarang, domisilinya sekarang lagi di Jogja. Ada nggak sih Kak kesulitan adaptasi
di kampus awal-awal masuk itu? Awal-awal masuk kesulitan banget karena saya juga dari luar kan, dari luar Pulau Jawa juga. Kemudian awal-awal kuliah waktu semester 1, semester 2 itu lingkungan pertemanan saya kecil banget. Karena misalkan nih saya di kampus nih, saya nggak pernah nunjukin identitas saya kalau saya dari Papua gitu. Saya sengaja menyembunyikan. Nanti ketika orang tanya, baru saya bilang saya dari Papua. Nah, kebanyakan orang-orang yang menanyakan itu, ketika mereka tahu saya dari Papua, mereka menjauh. Kenapa gitu? Makanya nggak tahu. Saya aja bingung sampai sekarang. Tapi kakak pernah nggak nanya kayak, kok lo ngejauh sih? Emang ada apa salah saya? Apakah saya menyakiti hati Anda? Apa gimana gitu? Pernah nggak nanya kayak gitu? Kalau saya sih bodo amat sih. Ya udahlah kalau kamu nggak mau berteman sama saya, ya udah. Benar. Saya juga nggak perlu berteman sama kamu gitu loh. Kalau kamu nggak mau menerima saya padanya, ini saya loh padanya gitu. Kalau misalkan awal-awal ada kayak culture shock gitu nggak sih Kak? Kayak kok ternyata beda banget aja gitu dari tempat tinggal asal dan perantauan sekarang. Banyak sih yang kakak ngalamin. Contohnya? Yang paling saya alami itu ketika awal-awal masuk itu ini sih, budaya bicaranya sih, cara ngomong. Iya, tentu seperti itu. Iya. Cara ngomong orang di sini ketika mereka dengar kita ngomong nih, kayak, kamu marah ya sama saya? Enggak loh, cara ngomong saya tuh emang gini gitu loh. Nadanya mereka tuh nganggap saya tuh marah-marah sama mereka, padahal enggak aja loh gitu. Tapi dengan perbedaan budaya kayak gitu, ada nggak sih Kak yang ngelihat kakak kayak saking kayak ngerasa bedanya gitu ya dengan diri kakak yang beda beda budaya ini, kayak sampai ada nggak sih Kak yang mendiskriminasi atau gimana gitu? Mungkin boleh diceritain sedikit. Banyak diskriminasi. Kayak waktu saya awal ospek nih, saya ditanyain sama teman saya, kamu dari mana? Dari Papua. Oh, Papua ada baju ya? Di Papua ada mall ya? Di Papua kalian makan nasi nggak? Ini udah modern loh. Kita sudah tidak tinggal di zaman purba loh yang orang nggak pakai baju gitu loh. Kita juga pakai baju. Kita juga kemana-mana pakai baju. Kita juga ada mall di sana. Kita juga makan nasi gitu. Bahkan di Papua pun ada sawah, banyak sawah di Papua. Bisa ya orang-orang kepikiran kayak gitu, padahal kayak sama aja gila. Maksudnya kayak itu Papua tuh nggak sepedalaman itu gitu. Maksudnya ya mungkin memang masih ada yang pedalaman, cuma ya nggak semuanya kan. Maksudnya kayak iya, ya bisa dilihat aja sendiri. Maksudnya dari industri pariwisata aja semaju itu, bisa menghasilkan duit yang banyak guys, bisa dilihat gitu kan, banyak nih keindahan alam yang menghasilkan money yang bisa ngebikin kalau misalkan Papua juga bisa maju. Sama aja guys, kenapa sih kalian bisa memunculkan mindset seperti itu? Heran banget gitu, kenapa? Saya aja bingung loh sampai sekarang, kenapa mereka bisa serasis itu gitu loh. Bahkan pernah saya bantuin temen saya nyari kontrakan nih, terus udah deal nih, udah tinggal bayar DP, terus ditanya, mbaknya asalnya dari mana? Terus teman saya jawab, saya dari Papua bu. Oh nggak jadi deh, langsung dikasih cancel. Itu kan sakit hati banget. Kayaknya dia nggak mau duit deh itu si ibu-ibu. Heran, maksudnya kayak kenapa harus sampai ditanya asalnya dari mana, sedangkan kayak kan bisa. Aduh, gak ngerti deh kenapa. Hello everyone, please lah kalian buka mata kalian. Semuanya ayo kita bangun guys. Bangun mindset kalian menjadi lebih baik. Tapi kenapa kalian bisa, maksudnya ada yang masih kepikiran kayak misalnya aku kan main TikTok kan. Nah, jadi di TikTok ini di timeline-nya itu ada orang Papua yang mainan juga nih. Sampai ditanya, "Kak di sana ada shampoo enggak? Kak di sana ada mall enggak?" Kayak aduh, apa sih kayak ya
berpikirlah secara rasional. Cuma itu pertanyaan tuh gak masuk akal banget loh. Iya, maksudnya ini udah modern loh. Kenapa? Aduh, nggak tahu jalan pikiran mereka tuh kemana sebenarnya. Iya, maksudnya kayak sama aja. Mau setertinggal apapun juga nggak sampai nggak ada shampoo, nggak ada mall kayak gitu loh. Kenapa? Iya. Aduh, aneh banget sih. Maksudnya kayak apa ya? Kita di Indonesia loh guys. Ini adalah Indonesia, negara republik yang dimana terdapat beribu-ribu budaya, kepulauannya aja ada ribuan gitu, yang dimana setiap kepulauan punya budaya sendiri, punya bahasa sendiri, punya suku sendiri. Iya, dan bahkan kita aja ini tuh Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Emosi nih guys, dikit ayo. Enggak emosi banyak, sorry. Kesel aja. Yeah. Kenapa bisa seperti itu? Emosi terus sih. Kalau misalkan Emosi cuma mau gimana lagi ya? Ketika kita tegur, mereka juga responnya biasa aja. Karena mereka juga banyak kan, mereka juga mayoritas. Gitu. Malah nganggapnya bercanda gak sih Kak? Iya, malah nganggapnya apa sih Ber? Cuma nanya kok. Ya tapi cara nanyamu itu menyakiti perasaan gitu loh. Yes. Kayak ya oke, lo mau bercanda, cuma bercandaan lo gak gini mainnya gitu loh. Gak gini cuy caranya cuy. Beda lah, bisa lah. Ya maksudnya ayo guys kalian ubah nih mindset kalian. Kalau misalkan mau bercanda ya yang benar-benar aja, yang beneran bercanda. Kalau misalkan kalau misalkan udah bawa-bawa. Kalau mau bercanda itu bercandain orangnya gitu loh, jangan bercandain asalnya. Bener. Yes, bener banget. Kadang kayak bahkan di tongkrongan sendiri aja masih ada suka bercandaan rasis gitu loh, padahal kayak wah parah sih emang. Kayak di tongkrongan aku juga kayak kadang masih suka bercanda kayak gitu, kayak misalnya temanku nih kan orang Cina, dia kayak lu Cina lu yang bawa corona lu gini, maksudnya kayak sampai segitunya cuy. Ya enggak. Ayolah buka jalan pikiran kalian. Makanya kalau di tongkrongan saya tuh kalau misalkan udah ada yang mulai bercandaan rasis, kita langsung tegur gitu loh. Jangan gitu. Kita langsung tegur aja. Ya dari yang terdekat dulu lah, teman-teman dekat dulu lah, biar mereka juga ngerti gitu. Jangan rasis. Masalahnya rasis itu kamu keluarin dari mulut nih cuma 1-2 kata nih, Indonesia bisa hancur. Mbak. Betul. Setuju. Maksudnya kayak gimana ya? Nih, si pendiri Indonesia aja nih teman-teman semua, si Bung Karno yang kalian tahu dia sebagai presiden pertama di Indonesia, dia tuh pernah ngomong kayak gini, dari bukunya yang berjudul Bung Karno sebagai Penyambung Lidah Rakyat. Lidah Rakyat Indonesia, sorry guys, maaf aku lupa sedikit. Dia tuh sempat ngomong kayak gini, dibandingkan dengan seluruh wilayah kepulauan kami, Irian Barat ini hanya selebar daun kelor. Tapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami. Maksudnya apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Ya nggak sih? Maksudnya kayak Bung Karno itu semati-matian itu loh guys buat memperjuangkan Irian Barat, dan kalian bisa semudah itu mencaci maki, mendiskriminasi. Come on, wake up your mind, wake up your eyes. Open your eyes, salah. Open your mind, open your eyes guys. Kemana pikiran kalian? Gimana? Bung Karno tuh memperjuangkan Irian Barat itu sampai mengorbankan banyak nyawa loh. Yes. Maka ketika kita udah jadi satu nih, udah jadi satu negara yang utuh, masa kalian mau memisahkan kita dengan cara rasis kalian? Cara tidak langsung kalian minta kita untuk pergi gitu loh dengan tindakan rasis kalian itu. Dan gak mungkin kan kayak kita harus, ya maksudnya kan gak mungkin juga kita harus kepergian salah satu bagian dari Indonesia. Maksudnya kita bisa lihat lah Timor Leste aja sekarang udah lepas gitu gak sih? Iya kan? Masa mau Irian dilepas juga? Kenapa? Why guys? Ayolah sayangi teman-teman kalian sendiri, sayangi orang-orang Indonesia. Terkadang tuh orang-orang tuh nggak sadar gitu loh, dengan kata-kata aja mereka bisa memecah belah bangsa gitu loh.
bukan dengan bukan senjata dan peluru dan tameng, enggak, dari kata-kata aja kalian udah bisa memecah belah bangsa sebenarnya. Emang mulut tuh kadang kata-kata tuh lebih tajam daripada pedang gak sih Kak? Nah, bener gitu. Iya, maksudnya kayak nih kita nih sebagai manusia nih, kita makhluk sosial, kita tuh manusia, gak bisa hidup sendiri, kita pasti bakal butuh orang lain. Ya maksudnya kalian sendiri dari contoh sekecil kalian pacaran deh, lo aja nggak bisa kan, maksudnya nggak bisa tuh lo hidup sendiri tanpa ntar gak ada yang ngurusin, udah tua, terus lo masih mau kayak ngediskriminasi orang, lo masih mau ngediskriminasi ras tertentu. Come on guys, open your mind, open your eyes, open your ears. Ya, ayo kita kembalikan Indonesia seperti semula. Kita berdamai gitu. Semula. Emang semula sebenarnya dari lama juga udah ada nggak sih rasisme kayak gini? Dari zaman penjajahan aja udah berasa. Sebenarnya sih udah ada. Cuma dulu kan tidak terlalu terekspos. Sekarang kan karena ada yang teknologi, internet dan lain-lain, jadi terekspos gitu loh. Nah, ketika sudah terekspos ini, waktunya kita berubah. Karena sudah terekspos nih, kita udah tahu nih, oh Indonesia rasisnya tinggi nih. Ayo berubah. Atau buat Indonesia jadi baik. Betul, ayo guys kita berubah. Buat sama-sama deh. Ya kalau nggak, seenggaknya kalau misalkan emang kalau misalkan emang lo nggak suka, ya dulu diem aja, nggak usah ngediskriminasi orang, nggak usah ngata-ngatain, nggak usah mencaci maki. Ya, pokoknya yang bikin orang lain sakit hati, terlepas dari rasnya dia apa, gendernya dia apa, karena kita semua butuh sama dengan, maksudnya equality. Karena ya kita semua manusia. Kita semua tuh di mata Tuhan tuh kita semua sama, nggak ada yang lebih. Kurang-kurangin lah etnosentrisme kalian tuh yang kayak gue mah orang ini, gue mah lebih ini, enggak please, kita semua tuh sama. Iya, benar. Sebenarnya dan ada satu pertanyaan yang paling penting itu sih Kak, kayak bagaimana cara bertoleransi antar satu manusia. Gimana sih ngomongnya susah banget guys. Gimana caranya manusia bisa bertoleransi satu sama lain gitu. Kalau misalkan menurut Kakak hal paling kecil, tadi kan kita udah sempat mention kan kalau misalkan dari keluarga itu juga penting. Selain itu menurut Kakak gimana? Menurut saya selain dari keluarga, dari diri sendiri, jaga mulut, itu aja. Yes, bener. Emang dari itu sebenarnya intinya adalah jaga mulut sendiri. Jaga mulut sendiri. Apa susahnya sih? Mulut-mulutmu gitu loh. Bener. Mulut ini sebenarnya sumber masalahnya, bukan yang lain. Mulut doang sumbernya ini. Mulutmu harimaumu guys. Kalau kamu bisa jaga mulutmu, kejadian-kejadian rasisme di Indonesia itu nggak ada. Yes, bener. Sumpah sih emang maksudnya kayak dengan, aku sih kalau ngerasa ya dengan, sebenarnya dari dulu aku emang sempet udah nge-follow kayak ya masalah rasisme, gender equality, kayak masalah-masalah kayak gini tuh kan emang sebenarnya harus lebih dibikin ditingkatkan lagi kesadaran di Indonesia nggak sih? Cuma kayak memang ternyata ada orang, maksudnya kayak kalau dari aku sendiri emang satu, pendidikan itu penting. Jadi kayak emang kenapa ada orang yang masih mau ngediskriminasi, bahkan masih kayak itu tuh karena pendidikannya aja nggak sih? Sorry to say teman-teman semua. Tapi menurutku pendidikan itu penting dan kalian harus sadar akan pendidikan. Jadi kalian nggak akan asal ngomong, ayolah. Dan pendidikan itu bisa didapat di mana aja ya. Nggak harus sekolah yang tinggi, nggak harus. Bukan cuma pendidikan formal. Yes, bukan cuma pendidikan formal ya. Kalian nongkrong doang pun kalau misalkan diskusi kalian bermutu itu udah jadi pendidikan buat kalian juga. Udah buat jadi insight kalian juga, ya kan. Kemudian lingkungan kalian. Semua tuh kalian harus bisa menjadi agen perubahan gitu loh. Ketika teman kalian di tongkrongan kalian melakukan bercandaan yang rasis, kalian tegur. Dari lingkungan sendiri dulu, dari lingkungan paling dekat, lingkungan pertemanan dulu. Nah, ketika teman-teman kalian sudah mulai sadar nih, teman-teman kalian kan bisa menyebarkan ke teman-temannya yang lain. Lama-kelamaan semua orang akan sadar. Tanpa perlu di demo berhari-hari, tanpa perlu kerusuhan, semua bisa sadar.
Betul. Emang sih sebenarnya peran orang terdekat juga penting kan, Kak? Iya. Kayak gak usah jauh-jauh kalau misalkan kalian aja bisa ngingetin teman kalian, kenapa harus ribet gitu loh intinya. Kalian semua jangan bikin ribet sendiri deh. Gitu loh. Saling mengingatkan aja, ya kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama berdamai satu sama lain, ya kan? Iya dong, bener dong. Bener. Terus kayak dengan adanya rasisme ini juga kayak kadang aku tuh gak habis pikir kalau misalkan orang-orang tuh bisa, aduh nggak tahu deh. Sebenarnya ini masih ada emosi gitu. Kenapa orang-orang bisa seperti ini? Soalnya masih nggak habis pikir. Kenapa? Kalau mau dibilang emosi, ya saya juga sampai sekarang masih emosi. Cuma mau gimana lagi? Harus merubahnya pelan-pelan gitu. Satu hal ini tuh nggak bisa dirubah dalam hitungan jam, hari, bulan, tahun. Ini bertahun-tahun lah baru bisa selesai. Iya, bahkan dengan adanya demo kayak kemarin aja masih ada yang masih bisa ngebercandain gitu loh. Masih bisa bercandain. Iya kan. Maksudnya benar-benar tahu loh, ini dampaknya besar loh. Yes. Tapi sebenarnya kalau misalkan kakak udah lihat guys, kakak ngerasa nggak sih kalau misalkan di Indonesia sendiri tuh ya apa ya, karena belum kesadarannya belum tinggi ini, maksudnya dari lingkungan terdekat kakak sendiri deh, ada nggak sih orang-orang yang kayak misalnya kakak habis kena diskriminasi atau apa gitu, ada nggak sih orang-orang yang benar-benar nge-support kakak gitu, terus kayak bro sabar ya, itu dia nggak ngerti apa-apa gitu. Teman-teman tongkrongan saya biasanya gitu. Kalau misalkan saya habis kena diskriminasi terus saya ceritain ke mereka tuh selalu support gitu, biar santai. Ya mereka nggak tahu apa-apa lah. Biasanya diomongin kayak gitu sih, dikuatin. Ya tongkrongan memang menyelamatkan sih sebenarnya. Bener. Kita saling menyelamatkan. Bener, berarti emang wah bagus deh tongkrongan Kak Berlin nih, positif sekali ya. Teman-teman semua yang di luar boleh mencontoh tongkrongan Kak Berlin karena ini sangat amat positif guys. Ayolah, bikin tongkrongan tuh yang kayak gini, jangan yang gak jelas, cuma ngerokok mabuk doang. Tidak baik teman-teman. Ngerokok mabuk boleh lah. Cuma ya boleh lah. Ayo kita melakukan saling support satu sama lain aja gitu. Yes, mungkin kayak ya dari rasa support ini kita sadar gitu loh kalau misalkan dengan kejadian seperti ini dan masalah-masalah lainnya, isu-isu yang sedang panas lah pokoknya yang sering dibahas sama para aktivis-aktivis di luar sana gitu. Kita tuh harusnya lebih sadar gak sih? Karena cuma diri kita sendiri yang tahu. Ya kan? Iya. Kayak semua tuh dari diri. Lo tuh adalah manusia. Karena tanpa rasa kemanusiaan itu kita gak pantas disebut manusia gak sih? Iya, benar. Aku pernah ngobrol sama temenku kalau dia tuh bilang, gue tuh cuma punya satu cita-cita Mel. Gue tuh cuma pengen gue menjadi manusia yang gak ngerendahin manusia lain tanpa merendahkan diri sendiri. Dia cuma ngomong kayak gitu. Dan menurutku kayak, wow, it really opens my mind, it really open my eyes. Kayak, iya ya, kadang kita ngerasa, ya pokoknya di luar konteks racism inilah, maksudnya kayak kita sendiri kadang ngerasa, kita tuh tinggi, kita tuh lebih dari yang lain. Cuma ya jadinya jatuhnya ngerendahin orang lain kan itu gak bagus. Orang lain. Iya, benar sih guys. Ya kita tuh harus istilahnya memanusiakan manusia lah. Yes, intinya adalah memanusiakan manusia, karena Allah juga manusia dan kita semua manusia yang hidup ini, yang membuat negara ini maju juga manusia gitu kan, bukan hewan-hewan nih yang melata, bukan hewan-hewan yang mendesis, menggonggong, itu bukan kan. Kan juga tumbuhan mungkin, gitu. Iya, bukan juga tumbuhan yang cuma berfotosintesis, buka tutup doang. Ya, mungkin segitu aja kali Kak. Mungkin Kakak ada kesan-pesan gak sih berhubung karena racism ini lagi up gitu? Ya, pesan saya satu sih, ayo kita sama-sama jaga negara kita gitu. Negara kita nih negara yang besar, punya banyak suku, punya banyak budaya, punya banyak agama dan kepercayaan. Kalau kita nggak jaga, kalau kita anak-anak mudanya nggak jaga, negara ini nggak akan umur panjang. Negara ini bisa habis dalam 10 atau 20 tahun lagi tuh bisa habis. Bisa hilang negara ini dari
peradaban. Ayo kita jaga sama, saling menghargai. Kamu punya budaya tersendiri, saya punya budaya tersendiri, tapi ketika kita sama-sama ketemu, ayo kita saling menghargai. Itu aja sih. Standing applause untuk Kak Berlin. Emang sih. Bener. Setuju, apalagi kita ya kan kita nih anak-anak muda nih sebagai agent of change. Anjay, agent of change gitu. Kita tuh harus benar-benar membangkitkan rasa cinta terhadap Indonesia. Aduh deh, ini udah ngablur gak sih teman-teman semua? Udah gak jelas. Well, mungkin segitu aja dari kita. Terima kasih banyak Kak Berlin. Terima kasih sudah mau diajak ngobrol di Isolasi. Senang banget bisa ngobrol permasalahan ini. Ya, jadi segitu dulu kali ya guys. Ingat ya, kalian semua harus memanusiakan manusia. Intinya adalah itu, oke? Dadah guys, see you next week.